Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Herman, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nashwa Naila Putri, akrab disapa Nashwa dengan NIM belakang 047. Nah, pada pagi hari yang cerah ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai simulasi pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri probiotik pada yogurt dengan software Skillab. Oke, langsung aja saya next. Nah, makalah ini dilatar belakangi oleh yogurt yang merupakan salah satu produk pangan fungsional yang populer karena mengandung bakteri probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan meningkatkan sistem imun. Namun perlu disadari dan digarisbawahi, viabilitas probiotik sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, salah satu kondisi lingkungannya itu adalah pH atau derajat keasaman. Oleh karena itu, pH menjadi faktor kritis yang menentukan keberhasilan fermentasi serta kualitas akhir yogurt. Oke, mari kita diskusi bersama-sama bahwasanya faktor pH itu berperan besar dalam menentukan aktivitas enzim, metabolisme, serta kelangsungan hidup bakteri probiotik. Nah, untuk menganalisis pengaruh pH secara kuantitatif, itu dapat menggunakan software yang namanya Skillab, teman-teman semua. Skillab ini sendiri yaitu merupakan perangkat lunak open source yang mendukung permodelan matematis dan simulasi numerik sehingga sangat berguna dalam kajian bioproses seperti bioproses pangan yogurt ini. Nah, lalu bagaimana sih kita memodelkan simulasi pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri probiotik? Pada kali ini, saya menggunakan metodologi yaitu logistik growth yang dimodifikasi oleh faktor pH, teman-teman. Persamaan dasarnya sebagai berikut. Jadi dN per dt itu sama dengan R fungsi pH dikali N dikali lagi 1 min N per K, seperti itu. Nah, dengan N itu merupakan populasi bakteri dalam CVU per mili, K merupakan kapasitas maksimum populasi, dan R fungsi pH merupakan laju pertumbuhan spesifik yang bergantung pada pH. Nah, fungsi LPH ini nantinya akan dimodelkan dengan kurva Gaussian, sehingga menghasilkan laju pertumbuhan maksimum sesuai literatur, yaitu pH optimumnya yaitu 6, gitu. Dan nanti bagaimana sih kondisi penurunan jika pH itu bukan berada pada pH optimum, yaitu di atas 6 maupun di bawah range 6 atau 5,5, seperti itu. Oke, next aja. Nah, ini merupakan pengaplikasian Skillab dalam menganalisis pengaruh pH, teman-teman. Bisa dilihat. Oke, aku next aja. Oke, ini masih rumus codingnya, teman-teman. Bisa langsung lagi. Oke, masih sepanjang ini ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini baris yang terakhir. Nah, dari hasil pengoperasian tadi dihasilkan grafik sebagai berikut, teman-teman. Ini adalah grafik hasil simulasi dari Skillab tadi. Oke, mungkin untuk pembacaannya akan ada di slide berikutnya yang lebih jelas. Nah, ini merupakan pembacaan grafik hasil simulasi Skillab tadi. Bisa dilihat teman-teman pada grafik tersebut, itu terlihat garis hijau dengan pH 6 itu menghasilkan pertumbuhan bakteri probiotik yang paling tinggi, teman-teman. Di mana populasi bakteri itu mencapai 10 pangkat 9 CVU per mili, teman-teman. Sedangkan jika kita lihat pada pH di bawah 5,5 atau di bawah range 5,5 sampai 6, itu pertumbuhannya tidak seoptimum pada pH 5,5 sampai pH 6. Dan bisa dilihat lagi di atas pH 6, itu cenderung pertumbuhan populasi bakteri juga menurun. Sehingga
Studi literatur dapat dibuktikan dengan pemrograman Skilab ini bahwasanya pH optimum eh, bakteri probiotik pada yogurt itu pada range 5,5 sampai 6, terutama pada pH 6 seperti itu. Oke, next. Nah, dari hasil tadi kita dapat diskusikan bersama-sama bahwasannya hasil simulasi menunjukkan bahwa pH optimum 6 itu akan menghasilkan laju pertumbuhan probiotik yang paling tinggi dengan populasi mendekati kapasitas maksimum sekitar 10 pangkat 9 CVU per mili. Nah, pada pH 5,5 dan 6,5 itu pertumbuhan masih berlangsung cukup baik, tetapi lebih lambat jika dibandingkan dengan pH optimumnya. Sementara itu, pada pH 4,5 dan 7, pertumbuhan probiotik sangat lambat sehingga populasi tidak mampu mencapai kapasitas maksimum dalam waktu simulasi. Pola ini konsisten dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa memang bakteri probiotik dalam yogurt itu tumbuh optimal pada pH netral asam ringan yaitu kisaran 5,5 sampai 6, teman-teman. Nah, dari hasil pembahasan saya dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, pertumbuhan bakteri probiotik dalam yogurt itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pH dengan kisaran optimum pada pH 5,5 sampai 6. Yang kedua, pH optimum akan menghasilkan pertumbuhan tercepat hingga mendekati kapasitas maksimum populasi. Sedangkan pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi malah justru menghambat pertumbuhan. Nah, yang ketiga, simulasi dengan software Skillab ini efektif digunakan untuk memodelkan pengaruh pH sehingga dapat membantu pengendalian proses pada fermentasi yogurt probiotik seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.